rakor stakeholder dan penguatan TPK dalam percepatan penurunan stunting saya menyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Tim pendamping keluarga sekecamatan Nguntornadi ikuti rakor percepatan penurunan stunting. Bertempat di Balai Desa Nguntornadi, Kecamatan Nguntornadi, Kabupaten Magetan, dilaksanakan acara rapat koordinasi stakeholder dan penguatan tim pendamping keluarga dalam rangka percepatan penurunan stunting di Kabupaten Magetan yang diikuti oleh TPK dari seluruh desa sekecamatan Nguntornadi. Sebagai narasumber kegiatan ini berasal dari Sekdin, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, P2KB P3A Kabupaten Magetan, Insinyur Miftahuddin, Camat Nguntornadi Fisko Yuda Arista SIP MM, dan Kepala Puskesmas Goranggaring Taji Dr. Herman Fadali. Sekretaris Dinas P2KB P3A Kabupaten Magetan, Insinyur Miftahuddin mengatakan, hari ini kita selenggarakan rapat koordinasi stakeholder dan penguatan tim pendamping keluarga dalam rangka percepatan penurunan stunting di Kabupaten Magetan. Kami harapkan agar kader TPK bisa meningkatkan kapasitasnya. Menurut data, sampai saat ini, data bulan timbang Februari sebesar 9,15 angka stunting di Kabupaten Magetan. Dan ini termasuk rendah, pungkasnya. Berikut ini kegiatan lengkapnya. Jangan lupa yang belum subscribe. Benny Setiawan melaporkan untuk Lentera Indonesia News. Ini adalah rapat koordinasi stakeholder yang berperan dalam percepatan penurunan stunting, juga penguatan TPK sebagai pendamping keluarga di lapangan. Oke. Harapan dari kegiatan ini, Pak? Ya, harapan ini yang pertama tujuannya untuk meningkatkan kemampuan kader TPK di dalam istilahnya bekerja di dalam pendampingan keluarga yang berisiko stunting, baik dari pus hamil, pus pasca salin, pus yang punya balita, yang punya balita, dan lain sebagainya. Oke, berarti terkait dengan stunting, Pak? Ya. Oke, di Kabupaten Magetan sendiri, mungkin secara luas nih, angka stunting ini sampai per hari ini gimana, Pak? Kalau trennya, Pak? Kita pakainya data gini. Oke. Kalau pakai datanya yang di breakdown oleh yang berwenang itu adalah SKI, Magetan dianggap 19,2. Tapi sebenarnya kita punya data real. Real itu kita pakai bulan timbang Februari. Pakai bulan timbang Februari itu tuh sebenarnya kita sudah di angka 9,15 ya. Ya. Nah, itu secara persentase itu termasuk rendah, sedang, apa tinggi, Pak? Kalau kita pakai data bulan timbang, data real di lapangan, ya termasuk rendah, Bapak. Oke, siap. Oke. Terima kasih informasi, Pak. Terima kasih. Pasti bisa, tapi apakah terus akhirnya tidak sabar langsung dipenuhi oleh Bapak kalau nama kursus udah lama ini, tapi ya tak bulan-bulan ini kamu kan Pak ya. Jadi sekitar pembukaan dari Pak. Saya kira ini nanti ini menyongsong Indonesia Emas 2045 itu harus dipersiapkan, terutama TPK perannya mulai pencegahan. Sasarannya 4 gue, pus hamil,
sekaligus yang punya balita, pasal salin yang punya pasal salin, yang punya balita juga catin itu sesuai isiannya, kolom-kolomnya dilaporkan. Bahkan apa ini yang catin mandiri juga banyak dilakukan, ada 71. Artinya mereka mengisi aplikasi LSIM secara mandiri, Magetan sudah lumayan, kalau sudah ada 71. Saya kira itu nanti mohon berkenan Pak Camat untuk strategi penurunan stunting, Pak Dokter teknis tentang percepatan penurunan stunting atas nama dinas acara diberikan kepada dari Bapak Sekdi. Kehadiran dan dukungan dari Bapak Sekdi merupakan sesuatu yang sangat berarti bagi kami semua. Tentang kesehatan, barulah nanti yang sejak Pak Udin di sini sudah jadi lurah sampai dengan Pak Udin mau pensiun juga masih lurah. Diperpanjang 2 tahun ya Pak ya. Masih sehat, umur dan awet muda. Bu Koordinator Balai Penyuluh Keluarga Berencana Bu ini secara penyuluh dari BPKB Kecamatan Tornadi. Seluruh ibu-ibu kader TPK Kecamatan Tornadi, insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ibu bisa memaksimalkan manfaat kita di tengah masyarakat. Karena setiap kami hampir melaksanakan kegiatan di wilayah itu, mayoritas yang hadir itu adalah ibu-ibu. Jadi pengajian yang banyak ya ibu-ibu. Terus rapat yang banyak ya ibu-ibu. Terus kemudian apa lagi? Untuk dimuliakan karena peran panjenengan itu luar biasa. Jadi saya tidak bisa memberi hal yang lebih kecuali apresiasi kepada panjenengan semua selaku ibu-ibu yang kami tidak bisa mungkin menyamai tugas panjenengan yang begitu luar biasa untuk kita berkomunikasi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Udin. Memang kami tidak terlalu eksplor. Kita lebih fokus pada penguatan komunikasi yang dulu di wilayah dengan kolaborasi khususnya yang tidak dilakukan di bawah koordinator Pak Dokter dan Bu Sari terkait dengan adanya Pondok Pelangi. Pondok Pelangi itu salah satu inovasi yang sudah kita regulasikan dalam bentuk SK Camat, merupakan kepanjangan dari Pondok Penanggulangan Stunting Terintegrasi. Oke, selamat siang Pak Camat. Selamat siang. Oke, terkait dengan penanganan stunting tadi disebutkan terkait dengan Pondok Pelangi. Apa sih Pak Pondok Pelangi itu Pak? Baik, terima kasih. Dalam kesempatan ini saya bersama Mbak Lurah Tornadi mungkin juga ingin sekaligus mensosialisasikan bahwa di Kecamatan Tornadi dalam rangka pelaksanaan salah satu program prioritas nasional untuk pencegahan dan penanggulangan stunting, kami bersama lintas sektor bersinergi untuk membuat sebuah program inovasi yang kami beri nama Pondok Pelangi atau kepanjangannya Pondok Penanggulangan Stunting Terintegrasi. Jadi Pondok Pelangi ini adalah sebuah pendalaman tindak lanjut atas hasil posyandu yang sudah dilaksanakan rutin setiap bulan. Nanti hasil timbangnya, hasil ukurnya, kemudian akan menyajikan data terkait balita mana yang perlu kita intervensi khusus untuk ditangani di Pondok Pelangi sehingga mereka mendapatkan tambahan gizi yang lebih. Kemudian edukasi untuk orang tuanya dalam bagaimana pola asuh yang baik, bagaimana mengawal tumbuh kembang anak, dan akhirnya di 1000 hari kehidupan anak itu betul-betul bisa terkawal. Dan harapan kita Pondok Pelangi nanti ini bisa menyasar bukan hanya balitanya saja, tapi semua yang berisiko terjadi stunting, baik itu calon pengantin,
baik itu ibu hamil kek, baik itu kemudian remaja, usia pernikahan dan seterusnya, yang akhirnya secara terintegrasi penanggulangan stunting ini bisa kita intervensi, masyarakat bisa menerima kehadiran pemerintah untuk memberikan pelayanan pencegahan stunting dengan maksimal. Oke, siap. Berarti Pondok Pelangi itu terintegrasi beberapa stakeholder yang ada ya? Terintegrasi. Di setiap desa nanti ada satu Pondok Pelangi. Seperti itu. Oke, berarti Pondok Pelangi itu setiap desa punya Pondok Pelangi? Saat ini belum semua, tapi sudah ada beberapa yang nanti akan bertahap. Semua desa kita harapkan punya Pondok Pelangi, sudah mendampingi pelaksanaan posyandu yang sudah selama ini rutin dilaksanakan. Setelah posyandu, kok ternyata tinggi badannya tidak naik, besok masuknya ke posyandu atau Pondok Pelangi, itu. Jadi intervensinya bisa lebih tepat sasaran. Oke, siap. Nah, ini mumpung ada Mbak Lurah, ini desa Nguntornadi ini sudah ada Pondok Pelangi belum, Pak? Nanti kita akan merencanakan ke depan tetap akan membentuk Pondok Pelangi itu, karena memang saya rasa memang perlu itu. Nanti untuk mengedukasi ibunya dan lain sebagainya, untuk melanjutkan bagaimana caranya anak-anak yang stunting itu bisa ditangani lebih baik lagi. Oke, siap ya. Berarti Pondok Pelangi ini masih on progress ya, Pak ya? Ya, on progress. Ya, makanya nanti kita kumpulkan seluruh kader TPK, tim pendamping keluarga dari kesehatan, dari PKK, kemudian juga dari KB untuk menyamakan persepsi. Ya, program inovasi ini ke depan kita harapkan bisa berjalan sinergi dan integrasi seluruh lintas sektor untuk bersama-sama menanggulangi stunting di Kecamatan Nguntornadi. Oke, siap. Kita sebut integrasi karena di situ tidak hanya berfokus pada penanganan balita yang mengalami gagal tumbuh kembang saja, tapi harapan ke depan juga bisa memberi edukasi bagi sektor-sektor yang memang terkait dengan stunting, yaitu calon pengantin, remaja, orang tua dan seterusnya, yang akan kita kuatkan para kader untuk bisa memberikan edukasi dan juga pembekalan. Syukur-syukur ada support anggaran dari desa yang memadai dan pemenuhan anggaran gizi itu bisa lebih maksimal. Kita belum berani dari pihak luar, pihak ketiga, karena memang urusannya antara pemerintah dan koordinasian fungsi-fungsi penyelenggara pemerintahan. Jadi ada 8 aksi konvergensi stunting yang ini memang harus kita perkuat. Karena konvergensi sendiri itu kalau bahasa gampangnya apa ya? Konvergensi itu bahasa yang kita dengar dalam penanganan stunting. Tapi kalau dalam bahasa sehari-hari istilahnya seperti upaya atau upaya bersama dalam kegiatan yang itu dilaksanakan secara berkesinambungan. Di evaluasi ini adalah bagian dari pelaksanaan unsur 8 konvergensi stunting. Antaranya adalah program stunting, dan hari ini kita melaksanakan koordinasi untuk penguatan. Ini juga bagian dari konvergensi dan program stunting. Dan dari seluruh aspek 8 hal tersebut, peran pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten kurang lebih adalah dalam sektor penyediaan data, kemudian regulasi, dan juga support terkait dengan anggaran. Penyediaan data di Balai KB sudah difasilitasi oleh teman-teman KB untuk mengisi aplikasi apa yang Sipakas ya, dan sini juga, dan kita sudah menguatkan peran KB ini bahwa Balai KB itu adalah rumah bersama bagi seluruh kader. Jadi kemarin beliau menyampaikan bahwa ada komputer ya, yang disiapkan di rumahnya beliau yang bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalahnya 1 jam ke depan saya sudah pengarahan. Kan begitu. Pasti ada pertanyaan, Pak, kalau tahun depan masih ada nggak Pak TPK? Kan begitu. Kemudian yang kedua, masih ada nggak pendampingan TPK? Berikutnya, masih ada pulsa orang. Yang pertama, saya jawab terkait pulsa. Maaf, karena sebetulnya kalau pulsa dengan itu gampang buat selesai. Yang lama itu SPT dari mana itu? Soalnya apa? Ada yang di Jakarta, ada yang di Surabaya.
sehingga ngirim itu lama paling tidak seminggu itu yang menjadi sehingga kurang lancar. Kemudian yang dibawa bulannya dari nomor itu yang juga buat orangnya susah. Oleh karena itu untuk kita waktu untuk tahun depan nanti kita mungkin berbeda lagi, kita langsung melakukan